Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan kita untuk soal UMPTKIN tahun 2023. Di video ini kita udah part yang ke-9 guys. Tuh bentar lagi tuh kita bakalan bahas banyak banget soal UMPTKIN. Nah, tentunya untuk video di part 9 ini aku sangat berharap kalian tuh nonton semua video mulai dari part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 kali ini. Kenapa? Karena di setiap video tuh aku bahas soal yang berbeda-beda dan triknya pun aku kasih yang beda pula. Nah, jadi aku harap kalian nonton semua karena setiap video tuh ada trik yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah nonton semua, lumayan banget tuh kalian udah banyak mengetahui soal UMPTKIN. Oke deh guys, informasi kalau misalnya kalian mau mengikuti tryout secara gratis di aku, kalian bisa banget nih chat di WhatsApp 0882 4785 4631. Atau kalian bisa langsung stalking Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke, selanjutnya ini adalah soal yang wajib banget kalian pelajari ya, tentang sin kostan nih. Ini paling banyak banget naik di soal ujian. Nggak pernah lupa nih soal sin kostan, jadi kalian harus paham betul-betul. Oke deh, di sini ada soal nilai dari sin 75 derajat berapa sih? Nah, berapa nilai dari sin 75 derajat ini? Karena dia bukan merupakan sudut istimewa, makanya kalian harus mencari berapa nilai dari sin 75. Oke, langsung aja ya. Sin 75 derajat ini adalah ketika kita sederhanakan, dia itu bisa menjadi sin 45 derajat ditambah dengan sin 30 derajat ya. Nah, kenapa 45 dan 30? Karena kedua sudut ini adalah sudut istimewa. Ada kan sudut istimewa 45 derajat dan 30 derajat. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan seperti ini, berapapun angka di sini, kalian cari aja sudut-sudut istimewa, oke? Nah, setelah itu seperti rumus yang telah ditetapkan ketika mencari sin A ditambah B atau 45 derajat ditambah 30 derajat, yaitu sama aja nih kalau kalian bilang sin 45 derajat itu dikali cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat. Kemudian ditambah cos 45 derajat, kebalikannya dikali dengan sin 30 derajat. Nah, ini rumus ya. Kenapa sih Kak bisa begini ya? Karena dari sananya memang udah rumus guys. Ketika dia sin 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat. Kemudian cos 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Kalian balik aja nih. Kalau udah sin berarti cos lagi. Kalau udah cos berarti sin lagi. Nah, gitu ya. Gampang kok. Kalian tinggal balik-balik aja. Oke, setelah seperti ini, langsung aja nih kita tulis berapa nilai dari sin 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Ini sudut-sudut istimewa ya, harusnya kalian udah hafal di luar kepala. Kemudian berapa nilai dari cos 30, yaitu 1/2 akar 3. Nah, kemudian dijumlah nilai dari cos 45, yaitu 1/2 akar 2. Kemudian dikali dengan nilai dari sin 30, yaitu 1/2. Oke, nah kemudian sama dengan ini bisa langsung kita kali 1/2 akar 2 dengan 1/2 akar 3. 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4. 1/4. Akar 2 dikali dengan akar 3 itu akar 6. Oke, kemudian kita jumlah 1/2 akar 2 dikali 1/2. Nah, ini 1/2 kita kali 1/2-nya dulu menjadi 1/4. Kemudian ini akar 2-nya jangan lupa, kalian tinggal turunin aja.
Nah, setelah itu ini udah bisa menjadi jawaban sebenarnya. Karena ini adalah yang kecil gitu, angkanya kecil. Nah, jadi dia disimpan di depan. Nah, sebenarnya ini udah jawaban yang benar ya, tapi ini angkanya lebih kecil, kita simpan di depan. Jadi dibalik aja gitu loh. Oke deh. Jawabannya adalah 1/4 akar 2 ditambah dengan 1/4 akar 6. Kita lihat dulu. Apakah ada di option 1/4 kali. Kita lihat dulu, ini salah ya. Untuk B salah juga. Untuk C 1/4 akar 2, tapi di sini bukan akar 6, berarti salah. Kemudian ini bukan 1/4, salah. 1/4 akar 2, di sini ada tambah nih di sini. 1/4 akar 6. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E. Gampang banget kan? Untuk kunci dari sin kostan ini kalian hafal aja nilai-nilai dari sudut istimewa. Berapa nilai sin 45, cos 45, tan 45. Kalian tinggal hafal aja sudut-sudut istimewa itu, insya Allah kalian udah bisa mengerjakan soalnya. Oke, next di sini aku ada semacam soal cerita ya, tapi nggak terlalu cerita sih, tapi soal cerita sih. Oke, di sini ada diagram lingkaran nih. Di sini ada merah 14%, biru 18%, ungu 10%, hijau 12%, putih 16%, dan kuningnya ini nggak ada nih. Ini masih tanda tanya berapa persennya. Oke, soalnya jika ada 7 siswa yang menyukai warna merah berarti ini ya 14%. Ini ada 7 siswa nih. Maka jumlah siswa yang menyukai warna kuning ada berapa? Oh, yang warna kuning nih yang ditanyain berapa siswanya. Tapi sebelum kalian mengetahui berapa siswanya, itu kalian harus tahu dulu berapa persen di warna kuning. Nah, caranya seperti ini ya. Dalam satu lingkaran itu kan ada 100% ya, itu udah jelas, udah ditahu ya, seluruhnya itu ada 100%. Nah, kita cari dulu si kuning, berapa persen nih kuning. Nah, cara mencarinya tadi seperti saya bilang bahwa dalam satu lingkaran itu full, itu nilainya adalah 100%. Nah, tinggal kita kurang aja nih dengan seluruh persen-persen yang ada di dalam lingkaran. Oke, kita mulai dulu dari putih 16%. Ini kita tambah dengan hijau 12, kemudian ditambah dengan merah 14, kemudian ditambah dengan biru 18, dan ditambah lagi dengan ungu 10. Oke, udah masuk semua ya. Nah, jadi sama dengan 100% dikurang dengan 16 tambah 12 tambah 14 tambah 18 tambah 10, itu nilainya 70%. Nah, jadi 100% dikurang 70% adalah 30%. Nah, jadi si kuning ini itu dia memiliki persentasi 30%. Nah, namun yang ditanyakan adalah jumlah siswanya, bukan jumlah persennya. Jadi belum selesai ya. Langsung saja kita cari dulu jumlah siswanya berapa. Nah, untuk mencari jumlah siswa dari si kuning ini, itu kita sudah disediakan diketahui tambahan bahwa warna merah ini ada 7 siswa. Nah, jadi itu bisa menjadi tambahan kita dalam mengerjakan soal untuk mencari si kuning. Nah, berapa tadi? 30%. Kita tulis lagi ya, kuning sama dengan dia 30% per kita pakai data si merah. Kenapa kita pakai data si merah? Karena merah lah yang diketahui jumlah siswanya. Nah, merah berapa persen? 14%. Oke, kita tulis 14%. Oke, dikali dengan banyaknya siswa yang merah. Nah, 7. Tuh, kalau ada yang bertanya, kenapa sih Kak harus merah ya? Karena merah ada penentuan jumlah siswanya. Jadi bisa mempermudah kita untuk menyelesaikannya. Nah, jadi 30% dibagi dengan 14% dikali dengan 7 itu sama dengan 15. Nah, oke. 15 siswa ya, 15 siswa. Jadi jawaban yang benar ada 15 siswa. Kita lihat di option apakah ada 15. Oh, ada dong. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian E.
Oke, jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah. Yap, itu dia guys video pembahasan kali ini. Gimana nih? Apakah kalian masih suka dengan video-video seperti ini? Atau kalian udah mulai bosan belajar? Ya, tentunya aku harap sangat kalian tidak pernah bosan belajar ya. Kenapa? Karena UMPTKIN itu cuma 1 kali aja diadain. Jadi, kalian tahan-tahan ya. Kalian harus tetap rajin belajar supaya kalian bisa lolos UMPTKIN. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian komen aja di bawah atau kontak aku di WhatsApp atau di Instagram. Kalian semua pasti udah punya kontak aku ya. Kalau misalnya kalian nonton video aku setiap hari. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.